Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, beraktivitas, dan terutama beribadah pada bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat dan salam tidak lupa kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya santri dan santriwati Ananda Pondok Pesantren Modern Diniyah Pasya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sudah sangat terkenal bagi kita sebagai seorang mukmin, bagi seorang muslim, tentang kewajiban kita untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Sedangkan kita sekarang sudah berada di penghujung Ramadan yang insya Allah pada esok hari akan disambut oleh bulan Syawal, di mana orang berkumpul, orang merayakan, orang menikmati dari apa yang telah mereka amalkan pada bulan suci Ramadan. Membahas tentang bulan suci Ramadan, kita sudah mendengarkan banyak dari berbagai macam ustadz, berbagai macam guru tentang bulan suci Ramadan dan puasa di bulan suci Ramadan. Tetapi di sini kita ambil potongan ayat di akhir ayat, yakni la'allakum tattaqun. Karena kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan, maka dalam ayat ini berbunyi la'allakum tattaqun, di mana ini adalah sebuah harapan dari kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dimasukkan kepada orang yang bertakwa. Membahas tentang menyambut hari kemenangan, yakni Idul Fitri, kita perlu tahu juga terlebih dahulu apa itu arti Idul Fitri. Yang pertama, yakni Id. Id
kebanyakan orang memaknai dengan arti kembali, dan fitri itu adalah suci, sehingga Idul Fitri bermakna kembali kepada kesucian. Perlu kita ketahui juga bahwa Id dalam bahasa Arab berasal dari kata al-Id yang artinya adalah merayakan. Sedangkan fitri itu berasal dari kata al-fitru. Al-Id artinya merayakan, sedangkan al-fitru artinya kegiatan berbuka, khususnya bagi kaum muslimin yang telah berpuasa, menahan segala aktivitasnya yang mengarah kepada dosa sampai pada nanti tiba waktunya pada azan maghrib, itu adalah berbuka. Jadi Idul Fitri bermakna yakni merayakan berbuka setelah sekian lama kaum muslimin melaksanakan ibadah puasa selama sebulan lamanya. Di balik itu, Idul Fitri bisa juga kita maksudkan untuk kembali kepada fitrah. Bagaimana kembali kepada fitrah ini? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Di hadis lain juga berbunyi, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Arti dari hadis pertama, barang siapa yang berpuasa, man shoma Ramadhana, di bulan suci Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan janji, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa yang telah berlalu akan dihapuskan. Yang kedua juga sama, hanya saja perbedaan antara shoma dan qoma. Shoma adalah berpuasa, sedangkan qoma maksudnya di sini adalah mendirikan dengan berbagai aktivitas ibadah kita, dengan qiyamul lail, dengan membaca Al-Quran, dengan i'tikaf dan ibadah-ibadah lainnya. Sehingga dengan kita mengamalkan dan mendirikan puasa di bulan suci Ramadan, kita berada pada fitrah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, di mana kita terlepas dari dosa dan kita bagaikan anak yang baru terlahir, sehingganya kita bisa memulai segala aktivitasnya, segala ibadah kita menjadi lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun kita berada di penghujung Ramadan, kemudian disambut oleh bulan Syawal, ini bukan berarti kita sudah selesai segala ibadah kita. Justru dengan adanya bulan Syawal ini, kita mencoba terus memperbaiki dan meningkatkan ibadah kita menjadi lebih baik, menjadi layak di pandangan Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin tidak sedikit orang beranggapan ketika sudah lepas dari bulan suci Ramadan, dia lalai dalam beribadah. Apakah satu orang? Tidak. Atau dua orang? Bukan. Bahkan lebih dari 3 orang di luar sana, setelah mereka menjalankan ibadah puasa selama sebulan, mereka tinggalkan segala-segala yang sunnah, seakan-akan mereka sudah berada dalam kesucian, dan mereka tinggalkan kewajiban. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Begitu juga ketika kita kaitkan surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, lalu ada hadis Rasulullah SAW tentang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian ada juga yang bisa kita ambil iktibar, kita ambil pelajaran bahwa sebegitu dahsyatnya Allah mengembalikan kita kepada fitrah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah seseorang itu dilahirkan kecuali dia berada dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini apa? Dalam keadaan suci, bebas dari dosa. Alhamdulillah, kita dimudahkan, walaupun kita berada di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk selalu meningkatkan ibadah, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Inilah yang perlu menjadi catatan bagi kita, bagaimana Ramadan ini sebagai langkah kita untuk meningkatkan ibadah kita di masa yang akan datang. Ini yang bisa kita sampaikan untuk mengingatkan kembali bahwa begitu baiknya Allah kepada kita, sehingga kita bisa dikembalikan kepada fitrah, seperti bagaimana anak terlahir dari kandungan ibunya. Oleh karena itu, kita karena masih berada di wabah COVID-19 ini, maka pesan kita adalah tetap berada di rumah, jauhi aktivitas yang berkerumunan, maka ini insya Allah akan memotong atau memutus rantai COVID-19 ini. Dan khususnya kepada Ananda, santri Pondok Pesantren Modern Diniyah, karena kita berada di akhir bulan suci Ramadan, dan insya Allah kita besok akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu, kami atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Modern Diniyah Pasya dan mewakili Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Modern Diniyah Pasya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidina wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadah kita lebih baik ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل